Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang kedua ini, kita akan belajar sejarah Indonesia bab yang pertama, melanjutkan bab yang kemarin. Jadi yang kemarin kita sudah sampai ke menuju kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita lanjutkan kepada bagian kedua, yaitu pembentukan pemerintah Indonesia. Baik, jadi setelah Indonesia merdeka, pemerintah atau orang-orang yang ada di pemerintahan Indonesia mulai berencana untuk membentuk suatu pemerintahan dalam negara Indonesia. Nah, di sini ada tertulis. Di sana juga saya sudah buatkan PPT-nya, cuman saya lupa bawa laptop ya. Jadi saya bawa buku aja. Yang pertama itu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Jadi pada rapat resmi PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu, pemerintah Indonesia Belanda waktu itu menghasilkan keputusan, yaitu mengesahkan UUD 1945 dan memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden untuk pertama kalinya. Dan yang kedua adalah pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Di sini rapat lanjutan PPKI tanggal 19 Agustus 1945 membahas laporan panitia kecil yang beranggotakan 9 orang dengan diketuai oleh Otto Iskandar Dinata yang membahas tentang pembagian wilayah NKRI. Nah, dalam laporannya Otto Iskandar Dinata menyatakan wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan yang seperti yang kita kenal sekarang, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, dan Jawa Barat. Nah, 8 wilayah tersebut masih ditambah daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu sidang dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subarjo yang ditunjuk sebelumnya untuk membentuk panitia kecil yang membahas departemen atau kementerian sebagai pembantu presiden. Nah, dan yang ketiga yaitu pembentukan Komite Nasional. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 sebagai lanjutan sidang sebelumnya. Dalam sidang ini diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Nah, dan yang keempat adalah pembentukan kabinet dan pemimpin daerah. Pada tanggal 2 September 1945, Presiden Soekarno menindaklanjuti keputusan PPKI dengan membentuk Kabinet Pertama Indonesia lengkap dengan personil-personilnya, yaitu Menteri Dalam Negeri atau Kemendagri, yaitu Wiranata Kusuma, dan Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Menteri Keuangan adalah Maramis, Menteri Kehakiman adalah Profesor Mr. Dr. Supomo, dan Menteri Kemakmuran itu Insinyur Surahman Cokro Adi Suryo, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi, Menteri Kesehatan Buntara, dan yang lain sebagainya lah. Dan yang kelima adalah pembentukan partai-partai politik. Awalnya berdasarkan keputusan rakyat PPKI, rapat PPKI maksud saya, tanggal 22 Agustus 1945, Partai Nasional Indonesia bukan PNI baru menjadi salah satu-satunya partai politik di Indonesia. Dan yang keenam adalah lahirnya Tentara Nasional Indonesia atau yang biasa kita sebut TNI. Nah, cikal bakal lahirnya Tentara Indonesia itu adalah berasal dari BKR, Badan Keamanan Rakyat, dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945 yang saat itu masuk ke dalam bagian Badan Penolong Keluarga Korban atau BPKKP. Nah, yang bagian C adalah makna proklamasi. Yang pertama makna sosial, yaitu kedudukan bangsa Indonesia kembali sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain dan mendapatkan keadilan dalam hidup. Nah, yang kedua adalah budaya. Dalam segi budaya,
pihak menjajah akan berupaya untuk mengembangkan kebudayaan mereka sendiri di segala lini kehidupan. Nah, di pihak ekonomi, di nilai ekonomi sendiri adalah Indonesia dapat mengelola sendiri kondisi ekonominya karena terbebas dari intervensi negeri luar. Nah, baru yang keempat di sini ada politik. Nah, proklamasi kemerdekaan itu sendiri sebenarnya merupakan keputusan politik karena memiliki tujuan utama untuk memberitahukan kepada dunia tentang lahirnya sebuah negara. Nah, yang kelima adalah pendidikan. Nah, pemerintah Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut sejak sebelum masa kemerdekaan. Baik, cuman kita sampai sana saja untuk bab satunya, dan kita lanjutkan mungkin minggu depan untuk bab 2-nya. Jadi sebelum kita akhiri untuk pertemuan ini, saya ingin mengadakan tugas. Nah, di sana ada dibuka fotokopiannya halaman 10. Di sana ada uji kompetensi yang pilihan A, B, C yang kalian isi nomor 1 sampai dengan terakhir begitu. Lalu untuk jawabannya mungkin belakangan lah. Kalian isi A, B, C dulu, personil pilihan ganda dulu, dan dikumpulkan minggu depan ya. Kumpulkan ke saya atau bisa juga ke Bapak Kute dengan jawaban yang benar tentunya. Oke. Ya, mungkin di situ aja untuk pertemuan kita kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.